Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, dari Pepantan Telogorejo kita bersekutu kembali meskipun tanpa bertemu. Dalam rangka bersama-sama kita menghayati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 melalui rangkaian di masa atau di bulan kebangsaan GKJ Temanggung tahun 2021 bersama dengan gereja-gereja Kristen Jawa se-Sinode. Bersama mari kita awali dengan kita memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan pelengkap Kidung Jemaat. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 23. Marilah memuji. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bersama mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, bersama pada saat ini kami bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan dan kemampuan kepada kami sekalian untuk boleh beraktivitas di dalam kehidupan kami sehari-hari, khususnya hari ini, dan kami semuanya boleh menyelesaikan apa yang menjadi rancangan kehidupan kami di hari ini. Bersama pada malam hari ini kami kembali bersekutu meskipun tanpa harus bertemu melalui media online yang Tuhan sediakan. Kami boleh bersama-sama untuk bersekutu dan mendengarkan, merenungkan sebagian dari firman Tuhan di dalam rangka bulan kebangsaan tahun 2021 ini. Tuhan Allah yang maha baik, tolonglah kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu dalam kami bersama-sama akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Tolonglah kami agar kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, dan itu semua boleh senantiasa menguatkan iman pengharapan kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan, membaca firman Tuhan, bersama mari kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 291, bait yang pertama dan bait yang kedua. PKJ 291, Maha Besar
dengarkan ratap umat-Mu. Maha besar, dengarkan ratap umat-Mu yang disampaikan saat tersesat. Maha kasih, jangan palingkan wajah rahmat-Mu, bala dan derita mencekam. Selamatkan umat-Mu Tuhan dari jurang kehancuran yang kelam, dan lindungi negeri tercinta dari badai gemuruh yang menerjang. Ampuni kami orang yang berdosa, yang melecehkan kasih sayang-Mu. Ajari kami kebenaran kerajaan-Mu, agar rukun damai terjelma. Selamatkan umat-Mu Tuhan dari jurang kehancuran yang kelam, dan lindungi negeri tercinta dari badai gemuruh yang menerjang. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, bersama mari kita membaca, mendengarkan firman Tuhan, terambil dari Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-5 ayat 43 dan ayat yang ke-44. Matius pasal 5 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-44, demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sekali lagi saya baca, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan malam hari ini dengan tema atau judul doa bagi penganiaya. Doa bagi penganiaya. Penganiaya yang dilakukan dalam bentuk penindasan, yang dilakukan dalam bentuk bully dan lain sebagainya. Biasanya itu dilakukan oleh pihak yang lebih kuat, dilakukan oleh pihak yang secara fisik, secara kewenangan atau kedudukan, secara ekonomi, secara pengaruh lebih merasa kuat daripada yang lain. Itu dapat dilakukan oleh pihak tertentu atau kelompok tertentu yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah, misalnya baik itu pemerintah pusat ataupun daerah. Misalnya ada kelompok mayoritas yang menghina, kelompok mayoritas yang menfitnah,
mayoritas yang mengejek Tuhan kita, mengatakan bahwa Injil telah dipalsukan lah, mengatakan bahwa Rasul Paulus adalah pendusta dan pengubah berita Injil itu, maka tentu kita tidak boleh marah. Dan kalaupun kita marah, kita melaporkan hal itu kepada pihak yang berwenang, bisa jadi itu hanya akan diabaikan saja. Namun saudara-saudara, sebaliknya jika ada kelompok yang mayoritas, kelompok yang lebih kuat, kelompok yang mayoritas itu merasa bahwa Tuhannya, bahwa nabinya atau kitabnya dikritik, langsung mereka melaporkan hal itu kepada pihak yang berwenang sebagai penistaan agama. Dan mereka bisa jadi berdemo, demonya berjilid-jilid untuk bisa mempengaruhi keputusan pengadilan dan seterusnya. Bahkan ada juga yang mengancam akan membunuh dengan menyerukan bahwa wah, darahnya itu halal untuk dibunuh dan seterusnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menyikapi penindasan yang seperti itu, ada yang menjawab. Bisa jadi menjawabnya melalui media sosial. Bisa jadi menjawabnya melalui dengan menggalang dukungan politik atau menggugat secara hukum tadi. Nah, tentu masing-masing memiliki dasar, memiliki pertimbangan, dan tentu itu sangat juga bergantung kepada kasusnya. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah bersama-sama kita melihat satu prinsip atau langkah pertama yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, seperti di dalam ayat yang baru saja kita baca, kita dengarkan tadi, Matius 5 ayat 43 dan ayat 44. Yesus berkata, berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Berdoa untuk yang menganiaya. Mengapa demikian? Paling tidak ada dua alasan yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah bahwa kita, orang percaya, ini adalah anak-anak Allah. Maka haruslah kita juga menampakkan ciri-ciri Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Pengampun, dan seterusnya. Nah, dengan mentaati hal itu, maka kita akan bisa sempurna, dalam arti diterima oleh Bapa yang di sorga. Yang kedua, Yesus sendiri memberikan contoh dengan berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi doa ini memohon agar mereka diberikan pengetahuan, mereka diberikan kesempatan untuk insaf, kesadaran, yang tentu itu melalui pimpinan Roh Kudus yang kita mohon, sehingga mereka bisa bertobat dan diselamatkan. Doa kita tentu berbeda dengan orang yang tidak mengenal Allah. Bukan doa kutuk, bukan doa minta dibalaskan dendam kita, bukan. Doa kita adalah doa mohon pengampunan dan kesadaran atau keinsafan bagi mereka yang menganiaya.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menarik untuk kita cermati, kita renungkan apa yang pernah menjadi testimoni dari Yasir, yang mungkin ini semua dapat menginspirasi kita. Bisa kita lihat melalui videonya yang berapa waktu viral disebarkan melalui media sosial. Sakaria ini adalah teman dari Yasir. Sakaria ini lahir sebagai satu-satunya anak Kristen di sekolahnya pada waktu itu. Sakaria ini dirundung, dibuli, dipersekusi, dan hendak dibunuh oleh Yasir dan teman-temannya. Dalam penganiayaannya, Sakaria ini sampai patah tulang, babak belur, dan lain sebagainya. Tapi saudara, karena Yasir ini sangat membenci Sakaria, maka Sakaria tidak henti-hentinya berdoa untuk dia. Tidak henti-hentinya berdoa untuk dia. Nah, setelah berapa saat ketika mereka sudah dewasa, Yasir ini melihat langsung kuasa Tuhan yang ada pada dirinya. Yasir pun bertobat dan akhirnya melayani Tuhan. Sehabis berkhotbah, Yasir ditemui oleh Sakaria yang begitu bersyukur sebab Tuhan telah menjawab doanya selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Akhirnya orang yang ingin membunuhnya itu bertobat dan menjadi saksi Kristus, menjadi penerus kasih Kristus. Mungkin ini bisa menginspirasi kepada kita sekalian, bagaimana kita terus memohon kepada Tuhan bagi orang-orang, masyarakat, kelompok-kelompok tertentu yang menganiaya kita, menganiaya orang-orang percaya, menganiaya bangsa Indonesia ini. Tuhan senantiasa akan memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh untuk kita sejenak merenungkan firman Tuhan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama mari kita menghaturkan persembahan kita kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita atas berkat Tuhan yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Bersama kita menghaturkan persembahan, mari kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 146, bait yang pertama dan bait yang kedua. Bawalah persembahanmu. Jangan
kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bersama mari kita menaikkan doa kita kepada Tuhan. Dan di dalam doa syafaat ini diserahkan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan untuk mendoakan siapa-siapa saja yang kita anggap sebagai penganiaya, termasuk penganiaya rakyat Indonesia. Satu atau dua orang yang mungkin pernah menyakiti hati kita. Mari bersama-sama saat ini kita doakan. Berdoalah bagi mereka dan mohonkan pengampunan dari Tuhan. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan kita semua berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, kami sungguh bersyukur jika malam hari ini di dalam rangka kami menghayati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Di bulan kebangsaan ini kami tetap boleh bersekutu, boleh mendengarkan firman Tuhan, dan lebih dari itu, firman Tuhan mengingatkan kepada kami sekalian untuk kami terus memohonkan berkat, memohonkan pengampunan bagi saudara-saudara kami yang menganiaya kami. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan berkenan mendengarkan seruan doa umat Tuhan, khususnya jemaat GKJ Temanggung yang pada saat ini bersama-sama menaikkan permohonan mereka. Demikian Tuhan, seru doa permohonan yang bersama-sama kami naikkan, dan doa-doa kami itu semua kami satukan dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anakku yang dikasihi Tuhan, bersama mari kita akhiri persekutuan kita pada malam hari ini. Kita bersama menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 202. Pelengkap Kidung Jemaat 202, Yesusku, Juru Selamatku. Yesusku, Juru Selamatku, Tuhanku, Kalisku, tumpuanku, harapanku, dan perisai perlindunganku.
Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Amin.